Aku cinta Nabi 1000 kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Aku tinggalkan kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Siapa mereka? Yang pertama, kitab Allah, kata Muhammad. Fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Di situ ada kitab Allah, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Pegang kitab Allah itu. Pegang teguh. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku. Itu adalah hadis sahih Muslim. Gila ada yang bertanya, ini shoma wa sholat, walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa. Qala in shoma wa sholat. Nabi jawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia membenci keturunanku, membenci anak cucuku, membenci saja seperti itu, apalagi menyakiti dan menzalimi anak cucu Rasulullah SAW. Kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah nggak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sama Nabi tapi benci sama ahlul bait, bohong. Nyaci ahlul bait, bohong, nggak benar. Loh tapi kan ahlul bait habaib kan juga ada yang berbuat salah, salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci, mas. Ini tangan Anda sakit atau kena kotoran, benci sama tangannya? Enggak, tetap cinta sama tangannya, dibersihkan kotorannya. Hah? Diobati sakitnya. Kenapa? Cinta sama tangan. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama ahlul bait, tapi dibersihkan yang tidak baik. Moralnya bagaimana, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum 1-2 yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya, aku cinta Nabi 1000 kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing, wow, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlil bait caci habis, demo. Hati-hati, gak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Gak usah ngikut gitu. Hormati ahlil bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lo nanti di hari kiamat, jangan main-main. Auladakum ala hubbi ali baiti nabiyikum. Kenapa lagi-lagi Nabi SAW itu mengajarkan untuk kita itu cinta pada keluarganya? Kenapa? Apakah Nabi SAW KKN? Lebih ingin supaya anak keturunannya itu dihormati? Tidak. Nabi Muhammad SAW itu mendoakan anak cucunya, Allahumma ij'al rizqa ali baiti kafafan. Ya Allah, jadikanlah rizki daripada keluarga itu cukup. Jadi silahkan kita cari. Ada diantara para habaib yang kaya 3 generasi, tidak akan kita dapatkan. Kalau yang lainnya mungkin, tapi kalau dari keluarga Nabi tidak. Kenapa? Doanya Nabi Muhammad. Artinya kalau semua Nabi Muhammad mau mereka itu dicintai, supaya mereka itu mendapatkan kemuliaan dunia dan sebagainya, tidak akan didoakan semacam ini. Tapi justru doanya Nabi SAW untuk keluarganya seperti itu. Oleh karena itu, maka apa sih maksudnya tujuannya Nabi SAW itu? Supaya kita ini cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan kita semuanya. Karena adanya mereka di antara kita merupakan kelanjutan dan kesinambungan cinta Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya. Ketika mereka itu memandangnya, ketika mereka itu merasa kebaikan daripada kita, maka ada dalam hati kita nyambung kepada Nabi Muhammad. Dan itu cukup untuk memberikan
pintu terbuka bagi Muhammad memberikan syafaat kepada orang itu. Itu maksudnya, tujuannya. Habaib ada di mana, itu tujuannya. Sehingga kemudian kenapa diperintahkan untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW? Karena keluarga Nabi Muhammad itu termasuk yang sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kalau seumpama saya bertanya, doanya Nabi Muhammad SAW itu terkabulkan atau tidak? Ada yang menyaksikan terkabulnya doanya Nabi Muhammad? Di antara doanya Nabi Muhammad adalah Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikanlah dimanapun mereka berada, mereka itu menjadi kunci-kunci turunnya rahmat. Ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber daripada mutiara hikmah. Itu doanya Nabi Muhammad. Fa innahum lam yudhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Mereka para zuriyahku, bukan semua zuriyah, tapi mereka yang berpegang teguh dengan ajaran kakek moyangnya, tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Ini maksudnya tujuannya Nabi Muhammad. Inilah pesan terakhir daripada Nabi Muhammad ketika beliau katakan, innama ana mru'un magbud yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujib wa ana tarikum fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku ini adalah manusia biasa, mungkin sebentar lagi datang utusan Allah Ta'ala untuk memanggilku dan menjemputku, dan aku iakan permintaannya. Tapi jangan khawatir, aku tinggalkan kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Siapa mereka? Yang pertama, kitab Allah, kata Muhammad, fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Di situ ada kitab Allah, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Pegang kitab Allah itu, pegang teguh. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku. Itu adalah hadis sahih Muslim, hadis yang sahih. Sedangkan yang dikatakan kitab Allah wa sunnati, itu adalah hadis Imam Hakim dan kitab Mustadrak. Itu pun masih ada sebuah perbincangan di antara ulama di dalam riwayatnya. Tapi yang ini sahih. Tapi herannya kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian berkata dan mengakhiri hadisnya mengatakan, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, awas dengan keluargaku. Aku ingatkan kalian ya, awas dengan keluargaku. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti, kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk kita cinta para keluarga Nabi Muhammad SAW? Karena mereka yang ada, para aulia, para ulama daripada kalangan zuriat Nabi SAW itu, kalau berjuang beda berjuangnya dengan yang lainnya. Kalau berkorban beda pengorbannya dengan yang lainnya. Kalau mereka itu memberikan sebuah ketauladan beda dengan yang lainnya, karena memang ada unsuriyah, unsur-unsur yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarkan untuk kita cinta pada mereka, cinta pada zuriat Nabi SAW. Itu yang kedua, itu akan menyelamatkan kita dan anak-anak kita. Min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan qila in sama wa shalla qala in sama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai, kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Gila, ada yang bertanya, in shoma wa shalla, walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa, qala in shoma wa shalla. Nabi jawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia membenci keturunanku, membenci anak cucuku, membenci saja seperti itu, apalagi menyakiti dan menzalimi anak cucu Rasulullah SAW. Saudara-saudara, barang siapa tidak ada perkara yang dimana perkara itu menyakiti Sayyidatuna Fatimah, kecuali perkara itu juga menyakiti Rasulullah SAW. Dan tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain daripada melihat
anak cucunya tersakiti dan terzalimi, saudara-saudara. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-anun nas, paling laknatnya manusia, paling bangsatnya manusia, man lam yattasil billah walam yattasil bi walam yattasil bil ulama. Manusia yang paling buruk, manusia yang paling rusak adalah manusia yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan denganku, dan tidak berhubungan dengan para ulama, yakni membenci para ulama, mengkriminalisasi para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahibbullah lima yuhdukum bihim min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah telah memberi kalian nikmat-nikmat yang banyak. Ya, Allah ngasih nikmat macam-macam, kita nggak cinta sama Allah, kan keliru toh? Cintai Allah karena Allah mencintai kita nikmat-nikmat yang luar biasa, memberi kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Wa hibbuni li hubbillah, kata Nabi Muhammad SAW, dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Kalian kalau mau cinta sama aku, kata Nabi Muhammad SAW, jangan lihat apa-apa, jangan lihat apa yang aku punya, jangan lihat apa yang aku tidak punya, tapi lihat aku ini dicintai sama Allah. Jadi kalau kalian cinta aku, kalian dicintai oleh Allah. Jadi lihat aku ini dicintai Allah, lihat Allahnya, jangan lihat akunya, paham? Cintai Allah karena Allah ngasih nikmat-nikmat. Rasul mengatakan SAW, cintai aku karena Allah mencintai aku. Wa hibbu ahla baiti li hubbi. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib, cintailah putu kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi, li hubbi, karena aku mencintai mereka, karena kalian mencintai aku, paham? Karena kalian mencintai aku. Kalau kalian mencintai aku, cintai mereka, jangan lihat merekanya. Walaupun ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Cintai itu artinya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu musuhin, jangan kamu sakitin, jangan kamu cari-cari aibnya. Tutup aibnya. Kalau bodoh, ajari dia. Kalau kurang baik, bimbing ke arah yang lebih baik. Jangan kamu hinakan, lihat akunya. Lihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang masih milah-milah, ya, saya suka sama Habib itu, kalau Habib itu saya nggak suka. Saya ngomong kan, kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah nggak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak ingin ikut-ikut dalam kelompok yang nggak dicintai Nabi.